presiden sudah divaksin dan artis-artis public figure Indonesia juga sudah divaksin. Menurut Prof sendiri bagaimana nih vaksin yang sudah masuk ke Indonesia ini? Oh ya, bagus sekali. Kita berjarak, boleh dibuka ya, biar teman-teman kita juga bisa, yang tidak bisa mendengar masih bisa melihat penjelasan ini. Jadi vaksin yang sudah masuk ke Indonesia dan Pak Presiden luar biasa, berani sekali. Itu menunjukkan bahwa beliau menunjukkan bahwa ini aman dan benar-benar aman, sudah melalui uji klinis. Dan ini adalah suatu contoh yang baik bagi kita masyarakat bahwa dengan adanya vaksin berarti ada harapan baru. Oke, tapi jadi vaksin ini sebenarnya aman nih Prof, sebenarnya buat kita semua. Iya, jadi tidak mudah untuk membuat suatu vaksin ya. Jadi tidak gampang dipikir-pikir, dihayalkan terus jadi, tidak. Itu sudah melalui uji preklinis, kemudian masuk ke uji klinis. Apalagi vaksin Sinovac ini adalah vaksin yang inactivated. Apa tuh dok? Jadi vaksin itu ada yang virus dilemahkan, ada yang virus dimatikan. Nah ini adalah virus yang dimatikan. Virusnya cara proses pembuatannya jadi diambil dari sampel-sampel di mana, di Inggris, di Italia, di China, kemudian dikembangkan, dibuat virusnya jadi banyak, kemudian diberikan suatu zat supaya virus ini kemudian mati. Virusnya mati tapi proteinnya tidak mati. Nah itulah yang diproses untuk menimbulkan antibody. Jadi sel T, sel B yang punya memori, dia bisa ingat. Wah ini namanya si corona. Jadi tubuh kita antibodinya nanti, polisinya istilahnya, tentaranya, TNI-nya tuh dilatih. Jadi kita melatih tubuh kita, tapi tidak berbahaya karena virusnya sendiri inactivated, jadi virus yang sudah dimatikan, tapi proteinnya masih ada, tapi tidak menimbulkan infeksi. Oke dok, Prof, tapi sebenarnya kita tuh harus menerima nggak sih, karena masih banyak juga masyarakat yang takut divaksin, ya kan, banyak yang tidak sampai sekarang. Kalau saya lebih takut sama COVID-19 daripada sama vaksin. Jadi bukan hanya soal vaksin COVID-19, vaksin apapun, semua pasien-pasien saya juga udah praktek 20 sekian tahun lebih. Ya 26 tahun, 27 tahun, itu memang semua pasien takut disuntik, apalagi vaksin, ya kan. Jadi bukan cuma vaksin ini, jadi mau vaksin karena ada juga pneumonia, yang habis divaksin katanya kena COVID, itu gimana Prof? Setelah divaksin COVID kena COVID. Positif. Menurut saya itu adalah hal yang berbeda, karena vaksin yang dimasukkan sekali lagi adalah virus, berasal dari virus yang mati, yang inactivated, jadi tidak akan menimbulkan infeksi. Sangat kecil kemungkinannya, hampir tidak mungkin menimbulkan infeksi karena virusnya sudah mati. Yang dimasukkan itu memang proteinnya masih ada, proteinnya dengan bentuk seperti itu tapi sudah tidak aktif, dimasukkan ke tubuh agar tubuh mengeluarkan antibodi. Jadi pengenal antigen, nanti keluar sel beta, sel T, itu semua jadi keluar semua dan mengenal, ini dia, sel beta punya memori, wah ini nih namanya, sehingga nanti kalau kita terpapar lagi dengan virus COVID-19 kita tidak menimbulkan gejala yang berat. Gitu. Jadi kalau orang terinfeksi hampir tidak mungkin, karena virusnya ya mungkin sudah kena virus sebelumnya, tapi bukan terinfeksi karena divaksin COVID-19 kemudian dipikir ini vaksin ini adalah virusnya. Itu virus, bukan virus yang hidup dan lagi galak-galak ganas-ganasnya, bukan. Itu adalah virus yang dimatikan. Oke, Prof, sekarang kan kita juga ada nih public figure yang sudah divaksin. Kemarin ada Raffi Ahmad juga. Bagaimana tanggapan Prof nih? Karena kan role model juga public figure yang divaksin. Ada artis-artis juga nih Prof. Bagus. Public figure, tokoh masyarakat, memberikan contoh, banyak gubernur juga ya, para gubernur, menteri, itu hal yang sangat bagus untuk melakukan vaksin. Jadi pokoknya takut sama COVID-19, jangan takut sama vaksin. Oke, tapi Prof sendiri nih melihat yang angka COVID juga semakin tinggi, bagaimana Prof? Iya, itu malah menandakan bahwa cepat-cepat divaksin. Tentu saja ada syarat ya. Bukan hanya vaksin COVID-19, vaksin apapun sebelum kita vaksin pasien itu kita punya syarat. Apa itu? Ya, jadi misalnya saya kasih contoh, kalau vaksin pneumonia kita mesti lihat pasiennya dalam keadaan demam, kita mesti lihat riwayatnya, itu sama saja sebenarnya. Jadi dan kalau habis divaksin agak pegel-pegel dikit, itu normal. Biasa aja. Itu biasa, itu gejala yang biasa pada vaksin manapun. Vaksin flu juga seperti itu kan, kita harusnya pegel banget tangannya misalnya ya.
Jadi nggak usah takut. Oh, jadi tidak usah takut. Tidak usah takut sama vaksin. Kenapa takut sama vaksin? Kita akan membentuk herd immunity ke seluruh masyarakat. Kalau sudah 70%, 80%, kita bisa aktivitas kembali. Ada pengulangan, ya ikuti saja jadwalnya. Tapi tetap kita menjaga jarak, cuci tangan, pakai masker, tingkatkan imunitas. Itu tetap. Ya sama dengan flu lah, walaupun vaksinnya ada, kita juga kan tetap kalau ada orang bersih-bersih kita nggak di depannya nantangin, kan enggak. Kita terus menjaga jarak. Terus waduh, anggota keluarga ada yang kena flu nih, kita langsung minum vitamin, makan jeruk yang banyak misalnya, tidur yang cukup. Itu sama saja sebenarnya. Jadi jangan terlalu dibuat drama. Oh, tidak usah. No drama. Yes, no drama. No drama. Vaksin itu hal yang kita perlukan pada saat ini. Tidak ada tawar-menawar. Oke. Kenapa penting banget nih dokter vaksin ini buat kita? Kita warga dunia dan ini masalah pandemik. Pandemik artinya bukan hanya satu negara ya, sudah meluas ke seluruh dunia. Ya kita mesti menjaga kesehatan kita, kalau nggak ekonomi kita akan makin terpuruk. Ya semua orang mengeluh bagaimana caranya, kenapa ini nggak buka, itu nggak buka, tapi ayo kita harus bersatu, kita vaksin pertama, terus nanti 3 mingguan ya kalau nggak salah, 21 sampai 28 hari kita vaksin lagi, nanti dikoreksi ya, mungkin jadwal kan ini ada banyak merek ya, yang masuk kan memang dari Sinovac, CoronaVac namanya, terus ada dari Pfizer, ada macam-macam, Moderna segala macam. Nah, mungkin swasta juga nanti bisa. Menurut saya kalau swasta masuk juga bagus. Kalau jenis vaksin yang Sinovac ini bagaimana, Prof? Ya itu dari virus inactivated. Oke. Untuk stem cell sendiri, Prof? Oh iya, kalau stem cell kan sudah masuk ke dalam penelitian dan juga ada beberapa center dan rumah sakit di Indonesia yang memang memesan untuk mengatasi jika pasien mengalami COVID-19, terutama kalau sudah yang mematikan itu kan sebenarnya badai sitokain yang ada di parunya, terus tidak bisa bernapas, apa itu inflamasinya, biasanya disuntikan dosis stem cell. Dan stem cell sangat berperan untuk meningkatkan imunitas, meningkatkan imunitas tubuh. Jadi sel-sel tubuh kita menjadi kuat melawan penyakit, kemudian mencegah penuaan. Juga kita lihat sendiri bahwa COVID-19 ini akan menimbulkan yang pasien yang dengan komorbid, ada diabetes, hipertensi, penyakit jantung, itu lebih mudah untuk kemudian jatuh kepada keadaan yang berat. Nah, dengan adanya stem cell ikut memperbaiki sel-sel tubuh, terus merejuvenation sel-sel tubuh sehingga sel tubuh kita menjadi kuat. Jadi tidak komorbidnya kita harus bantu juga. Berarti kegunaan stem cell itu bisa digunakan di usia berapapun ya? Oh, usia berapapun. Ya, nanti pasti dokternya sendiri yang melihat kebutuhannya, dan itu nanti biasanya ditentukan dosisnya berapa ya, untuk dosis terapeutiknya ada berapa. Kita punya Celltech punya laboratorium, sehingga kita melayani pesanan dari beberapa rumah sakit, dokter ada formnya bisa diisi membutuhkan stem cell, dan itu memang sudah masuk SOP di beberapa center di dunia. Jadi bukan hanya di Indonesia, ya di Amerika sendiri dari hematopoietic stem cell, profesor kami yang ada di Amerika, beliau juga memakai itu. Terus kemudian di Italia, di Inggris, dan beberapa negara lainnya, di China juga. Jadi vaksinnya untuk vaksin untuk virusnya, tapi untuk meningkatkan imunitasnya. Kemudian juga supaya recovery-nya terjadi, karena ada yang sudah beberapa pakai ventilator, itu biasanya malah penyakitnya ada sisanya lah ya, tidak sembuh dengan sempurna. Karena itu sel-sel yang rusak harus diperbaiki dengan stem cell ini. Oke, Prof, berarti kalau kita mau divaksin syaratnya apa sih, Prof? Apakah harus sehat dulu? Oh iya, nanti akan ada prosedur ya. Tiap vaksin punya syarat tertentu, ya punya syarat tertentu untuk dilihat. Harus dites dulu swabnya, PCR-nya, antigennya. Terus pasien tidak dalam keadaan sakit atau demam tinggi, usianya, itu ada banyak sekali syarat, dan tiap vaksin itu beda-beda. Saya dengar dari Pfizer punya syarat tertentu. Oke, Prof, ini mungkin terakhir himbauan buat masyarakat, mungkin buat supaya tetap sehat, tetap menjaga kesehatan di tengah pandemi. Ya, untuk masyarakat, saya Debbie Finsky, Presiden dari World Council of Preventive and Anti-Aging Medicine. Mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati, jauh lebih menggembirakan dan jauh lebih murah. Sekarang sudah ada namanya vaksin, berarti vaksin masuk di dalam pencegahan penyakit. Saya lebih takut sama COVID-19 daripada sama vaksin. Jadi jangan takut sama vaksin ini, karena vaksin ini terbuat dari virus yang di-inactivated. Jadi kecil sekali, bahkan hampir tidak mungkin menimbulkan infeksi COVID-19. Tapi walaupun sudah divaksin, kita harus tetap
melakukan 3M tadi ya, mencuci tangan, menjaga jarak, mencegah Menggunakan berada di masker. kerumunan. Ya, jadi juga tingkatkan imunitas kita. Pakai masker jangan lupa.